Film ini bercerita tentang seorang penumpang pesawat yang terjebak, sementara penumpang lainnya masih dalam keadaan berhibernasi. Penumpang tersebut memilih untuk membangunkan seorang penumpang wanita lainnya agar ia tidak kesepian. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Film dimulai dengan memperlihatkan pesawat canggih yang sedang membawa 5.000 manusia menuju planet baru. Pesawat itu terkena serangan hujan meteor. Namun, dengan kecanggihannya, pesawat itu mampu memperbaiki diri sendiri. Namun sayangnya, insiden itu membuat pot hibernasi salah satu penumpang menyala dengan sendirinya. Kemudian kita diperkenalkan dengan Jim Preston. Jim merupakan penumpang kelas ekonomi dari pesawat ini, dan ia berprofesi sebagai mekanik. Kemudian, Jim langsung diantarkan dengan kamarnya. Karena sudah lama tertidur di pot hibernasi itu, Jim disarankan untuk beradaptasi dulu dan banyak meminum air. Setelah dirasa cukup siap, Jim langsung keluar untuk bertemu penumpang lainnya. Di sini terlihat pesawat itu masih sepi dan Jim masuk ke dalam ruang auditorium. Pembawa acara menjelaskan tentang populasi bumi yang sudah kelebihan penduduk. Dan ia juga menjelaskan tentang planet Homestead 2 yang merupakan planet pengganti bumi. Karena belum ada satupun penumpang yang muncul, Jim mulai merasakan keanehan. Kemudian pria itu mulai mengelilingi pesawat, dan karena masih belum menemukan penumpang lain, Jim berinisiatif untuk mencari kapten dari pesawat itu. Setibanya di depan ruangan kapten, Jim tidak bisa masuk karena ruangan itu hanya dimasuki oleh penumpang berizin khusus. Kemudian Jim mengunjungi ruang observasium dan ia menemukan fakta bahwa mereka baru menyelesaikan perjalanan selama 30 tahun. Sementara itu, untuk mencapai planet tujuan, mereka masih membutuhkan waktu 99 tahun lagi. Mendengar hal itu, Jim mencoba untuk memberikan pesan darurat ke bumi. Namun sayangnya, pesan itu butuh waktu 19 tahun untuk tiba di bumi dan 36 tahun untuk menerima balasannya. Saat Jim berjalan sambil merenungkan nasibnya, ia kaget melihat seorang bartender. Jim sempat senang karena memiliki teman. Namun sayangnya, bartender itu hanyalah sebuah robot android. Akhirnya Jim duduk sambil mengobrol dengan android itu. Keesokan harinya, Jim terbangun dan mencari sarapan untuknya. Karena Jim merupakan penumpang kelas ekonomi, maka ia hanya memiliki sedikit pilihan makanan. Karena pada dasarnya Jim adalah seorang mekanik, ia kemudian mencoba untuk memperbaiki potnya sendiri. Namun sayangnya, usahanya gagal dan bahkan hampir mencelakainya. Jim juga mencoba untuk membobol ruangan milik kapten, namun segala upaya yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Suatu hari, Jim memperhatikan ada sesuatu yang aneh dari pintu elevator pesawat. Setelah itu, ia minum di bar dan curhat tentang keadaannya. Di sini bartender mencoba menghiburnya dan menyarankan Jim untuk menikmati apa yang ada. Terinspirasi dari perkataan bartender, Jim langsung membobol sebuah ruangan kamar VIP. Dan dimulai sejak saat itu, ia menikmati kehidupannya di kapal itu walaupun hanya sendirian. I did exactly what you just did. Namun lama-kelamaan, Jim tetap mulai merasakan kesepian. Pada suatu hari, Jim marah dan melempar botol minumannya. Kemudian ia melihat sebuah ruangan fasilitas tempat para penumpang bisa berwisata keluar pesawat. Jim langsung menggunakan salah satu pakaian luar angkasa dan ia berjalan keluar pesawat.
Setelah kembali masuk ke pesawat, Jim sempat berpikir untuk bunuh diri, namun akhirnya ia mengurungkan niatnya. Jim berlari masuk ke dalam, dan ia terjatuh karena menginjak botol yang dilemparnya tadi. Saat bangkit berdiri, Jim terpana melihat wanita bernama Aurora Lane yang sedang tertidur. Jim sangat tertarik dan menggali informasi tentang gadis itu. Aurora berprofesi sebagai penulis buku. Dia beralasan ikut pesawat itu karena ia ingin menjalani hidup yang penuh petualangan. Jim mulai jatuh cinta pada wanita itu dan menonton semua video rekaman Aurora. Saat berada di kamarnya, Jim mulai berpikir untuk membangunkan wanita itu. Jim curhat kepada bartender mengenai rencana jahatnya itu. Namun saat melihat wajah Aurora, Jim mengurungkan niatnya karena ia tidak mau Aurora terjebak selama 99 tahun. Jim berusaha keras untuk menghilangkan pikiran jahatnya untuk membangunkan wanita itu. Namun akhirnya, Jim tidak sanggup dan ia mulai menyabotase pot hibernasi milik Aurora. Hal itu berhasil dan pot Aurora terbuka. Kemudian, Jim berlari meninggalkan tempat itu. Jim berlari ke kamarnya dan terlihat ia mulai menyesali perbuatannya. Kemudian ia memberanikan diri untuk mendatangi kafeteria dan di sini Jim bertemu dengan Aurora. Jim menjelaskan bahwa hanya mereka berdua yang terbangun di kapal itu dan perjalanan masih membutuhkan waktu 98 tahun. Jim juga menjelaskan bahwa dia sudah mencoba untuk membobol ruangan kapten. Dan ketika mengetahui bahwa Jim sudah terbangun selama setahun, Aurora sangat ketakutan dan ia ingin kembali tidur di potnya. Jim berusaha menenangkan Aurora dan menjelaskan bahwa ia sudah melakukan berbagai cara, namun tidak ada yang membuahkan hasil. Akhirnya, Aurora pasrah dan ia memilih untuk beristirahat. Kemudian Jim menemui bartender, dan di sini ia meminta bartender itu untuk merahasiakan perbuatannya kepada Aurora. Dan Jim berjanji akan mengatakan sendiri pada Aurora. Pada paginya, Aurora menggali informasi tentang masalah potnya. Kemudian Jim mengajaknya untuk mengambil sarapan. Dan di sini, terlihat bahwa sudah terjadi banyak kerusakan dalam pesawat itu. Aurora yang merupakan penumpang gold class, ketika melihat makanan Jim yang terlalu sederhana, Aurora kasihan dan mentraktir Jim dengan makanan gold class. Kemudian, mereka mengobrol dan Aurora memberikan ide untuk kembali ke potnya. Namun sayangnya, Jim sudah melakukan semua hal itu dalam setahun. Aurora meninggalkan tempat itu dan berusaha mencari cara lain. Namun tetap saja, Aurora tidak bisa menemukan jalan keluar. Sementara itu, Jim mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di pesawat itu. Kemudian terlihat Aurora yang mulai menyibukkan dirinya dengan menulis pengalaman hidupnya. Dan ia juga mulai melakukan rutinitas untuk mencegah kebosanan. Kemudian, Aurora mewawancarai Jim sebagai bagian dari bukunya. Ia menanyakan alasan Jim ikut pindah ke planet Homestead 2. Jim beralasan bahwa nantinya penduduk di planet baru akan membutuhkan jasa mekanik untuk membangun koloni baru. Jim dan Aurora mulai mengobrol tentang kehidupan mereka. Jim juga mengajak Aurora untuk mencoba fasilitas hiburan yang dimiliki pesawat itu. You did great! Dan mereka juga mulai berolahraga bersama. Setelah itu, Jim memperkenalkan Aurora kepada bartender dan mulai sejak itu, mereka sering melakukan aktivitas bersama. Dan semakin hari,
mereka semakin dekat. Suatu hari, Jim mengajak Aurora untuk berkencan, dan Aurora langsung menyetujui permintaan itu. Dalam kencan itu, Aurora terlihat mulai mencintai Jim. Setelah itu, Jim mengajak Aurora untuk keluar dari pesawat itu. Aurora terpesona melihat indahnya luar angkasa, dan ia berterima kasih kepada Jim. Setelah itu, mereka berdua menikmati malam itu dengan penuh cinta. Mulai saat itu, Aurora mulai melupakan kesepiannya, dan ia mulai menerima kenyataan yang pahit. Ia juga menuliskan kisah cinta mereka di dalam bukunya. Aurora menyebut pertemuan mereka sebagai kebahagiaan yang tidak disengaja. Jim juga memeriksa semua ruangan penyimpanan pesawat dan selalu memberikan hadiah kepada Aurora. Suatu hari, pesawat mereka melewati bintang Arcturus dan terlihat pemandangan yang sangat indah. Kini, tepat setahun Aurora dibangunkan oleh Jim, dan mereka merayakan hal itu. Di sini Aurora mengatakan kepada bartender bahwa sudah tidak ada rahasia lagi di antara mereka berdua. Bartender itu terlihat mempertanyakan statement itu. Kemudian Jim pergi ke kamar mandi dan mempersiapkan cincin lamaran untuk Aurora. Sementara itu, karena sudah tidak ada rahasia lagi di antara mereka, bartender itu pun mengatakan bahwa ia mengingat Jim saat akan membangunkan Aurora. Mendengar hal itu, Aurora sangat marah dan tidak percaya bahwa pria yang dicintainya tega melakukan hal itu. Perasaan Aurora seketika berubah total, dan kini ia sangat membenci Jim. Aurora hanya bisa meratapi takdirnya. Jim mencoba meminta maaf, namun Aurora sudah terlalu membencinya. Bahkan, Aurora mendatangi Jim saat tertidur dan memukulinya. Beruntungnya, Aurora mengurungkan niatnya untuk melukai Jim. Setelah itu, Aurora mencoba untuk menjalani rutinitasnya dan tidak memperdulikan permintaan maaf Jim. Ia juga tidak mau bertemu dengan Jim, sehingga mereka membagi waktu untuk mengobrol dengan bartender. Selama mereka bermusuhan, Jim terlihat sedang mengerjakan sesuatu. Sementara itu, Aurora terlihat masih sangat kecewa atas perbuatan Jim. Suatu hari, Aurora melihat sebuah pohon yang ditanam oleh Jim di kafeteria. Sementara itu, kerusakan pesawat mulai parah. Jim terjebak di lift, dan mesin pembuat makanan di kafeteria menjadi error. Di sisi lain, salah satu kru kapal bernama Mancuso memanggil seluruh penumpang karena melihat pohon yang tertanam di kafeteria. Melihat kegagalan pod hibernasi mereka, Mancuso membawa mereka ke ruangan kapten. Mancuso langsung menyelidiki keanehan di pesawat itu. Namun di sini, terlihat Mancuso sedang menahan rasa sakit yang dideritanya. Saat kembali ke kafeteria, mereka hampir ditimpa oleh robot yang terjatuh. Jim mengatakan bahwa sudah ada 15 robot yang rusak. Setelah itu, Mancuso memberikan tugas pada Jim dan Aurora, sementara ia akan mengecek pod hibernasi mereka. Kemudian Mancuso menyadari bahwa kerusakan dari pod milik Aurora disebabkan oleh Jim. Namun, Mancuso di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah tugasnya selesai, Aurora mendatangi Mancuso dan ia menuntut keadilan atas perbuatan Jim.
Namun, Mancuso menjelaskan jika hal tersebut bukan urusannya. Ia menjelaskan bahwa setiap pria yang tenggelam akan menarik seseorang untuk tenggelam bersamanya. Aurora tidak puas mendengar jawaban Mancuso. Karena Mancuso yang terlihat sakit, maka mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dan akan memperbaiki pesawat di pagi hari. Namun terlihat, penyakit Mancuso sudah tergolong sangat parah. Sementara itu, Aurora tidak bisa tidur dan ia memilih untuk berenang. Namun anehnya, seluruh pesawat tiba-tiba mati dan menyebabkan hilangnya gravitasi pesawat. Untungnya, mereka semua selamat dalam insiden itu dan mereka langsung membangunkan Mancuso. Setelah itu, mereka menyelidiki semua error yang pernah terjadi di pesawat. Semua berawal ketika 2 tahun yang lalu terjadi 17 error dalam sehari, termasuk pot milik Jim. Dan mereka harus segera menyelidiki penyebab kerusakan itu, karena semakin lama, error di pesawat akan semakin menyebar. Saat mereka mencari penyebab kerusakan, tiba-tiba Mancuso terjatuh dan pingsan. Mereka kemudian membawanya ke pot medis dan mulai mendiagnosa penyakitnya. Karena kerusakan pot hibernasinya, Mancuso mengidap 120 penyakit sekaligus dan umurnya divonis hanya beberapa jam lagi. Mancuso pun meminta waktu dan meninggalkan mereka di sana. Sementara itu, kerusakan pesawat semakin parah. Dan di sisi lain, Mancuso sudah merelakan hidupnya dan ia mengenakan seragamnya untuk terakhir kalinya. Mancuso memberikan izin khususnya pada Jim dan meminta mereka berdua untuk bekerja sama memperbaiki pesawat. Setelah Mancuso menghembuskan nafas terakhirnya, mereka langsung pergi untuk memperbaiki pesawat. Mereka mencoba untuk bertanya kepada bartender, namun bartender itu malah error dan memecahkan gelas. Jim terpaksa menonaktifkan robot android itu. Dan setelah itu, Jim dan Aurora memeriksa mesin satu persatu secara manual. Hingga suatu ketika, mereka menemukan lubang akibat tabrakan dengan meteor. Meteor itu memasuki reaktor pembangkit tenaga di dalam pesawat itu. Jim langsung mengambil spare part cadangan dan berhasil mengganti spare part pesawat yang dirusak oleh meteor tersebut. Ternyata, ventilasi reaktor masih error dan perlu dikendalikan secara manual. Namun sayangnya, hal itu juga gagal karena pintu ventilasi tidak mau terbuka. Hal itu terpaksa membuat Jim harus membuka pintu itu dari luar. Jim kemudian bersiap untuk keluar dan memberikan izin khusus milik Mancuso kepada Aurora. Aurora sadar bahwa Jim akan mengorbankan dirinya dalam tugas berbahaya. Ia kemudian memohon kepada Jim agar ia kembali kepadanya, karena Aurora tidak bisa hidup sendiri di pesawat itu tanpa Jim. Jim pun tiba di pintu ventilasi reaktor, namun sayangnya, pintu itu tidak bisa terbuka dengan sendirinya. Jim terpaksa harus menahan pintu itu agar bisa tetap terbuka. Aurora tidak mau mengaktifkan reaktor karena ia tahu hal itu akan membunuh Jim. Namun, Jim meyakinkan Aurora karena mereka harus menyelamatkan 5.000 penumpang lainnya. Karena tekanan reaktor itu semakin besar, dengan berat hati, Aurora terpaksa mengaktifkan reaktor itu.
Hal tersebut membuat Jim menahan panas akibat tekanan dari reaktor itu, hingga akhirnya ia terpental jauh dari sana. Usaha mereka membuahkan hasil dan reaktor kembali normal. Jim yang mengambang di luar angkasa melihat pakaiannya yang bocor. Hal itu membuat oksigen di dalam pakaian itu menurun drastis. Aurora bergegas menggunakan pakaian yang sama dan langsung mencari lokasi Jim. Aurora berusaha meraih Jim yang sudah tak sadarkan diri. Namun sayangnya, Jim terlalu jauh dan Aurora tidak bisa meraihnya. Beruntungnya, tali ikatan Jim bisa diraih oleh Aurora. Aurora langsung menarik Jim dan membawanya masuk ke dalam pot medis. Namun sayangnya, Jim dinyatakan telah tewas. Dan dengan izin khusus dari Mancuso, Aurora langsung melakukan semua prosedur pertolongan pada kematian. Aurora menangis ketika melihat prosedur tersebut gagal. Namun akhirnya, Jim mulai bernafas dan hal itu membuat Aurora sangat bahagia. Setelah peristiwa itu, Aurora memperbaiki wajah bartender yang telah rusak. Dan setelah itu, mereka memakamkan Mancuso di luar angkasa. Jim juga menemukan cara untuk mengubah pot medis menjadi pot hibernasi. Namun sayangnya, pot medis hanya ada satu, dan di sini Jim merelakan Aurora untuk ditidurkan kembali, dan ia akan tiba di Homestead 2 bersama penumpang lain. Aurora sadar bahwa ia tidak akan bertemu Jim lagi. Namun Jim mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Aurora setiap hari. Pada suatu hari, mereka berdua mengunjungi bar, dan di sini Jim memberikan cincin yang telah dibuatnya untuk Aurora. Aurora kini kembali mencintai Jim. Dan berpindah setelah 88 tahun kemudian, karena pesawat sudah mendekati Homestead 2, para kru terbangun dan melihat kafeteria sudah berubah total. Kemudian, dalam isi buku Aurora mengatakan bahwa banyak yang telah terjadi di perjalanan menuju Homestead 2. Aurora menuliskan bahwa kita sangat tergantung kepada hal yang sangat Anda inginkan. Hingga akhirnya, kita lupa akan diri sendiri. Kami telah melupakan diri kami sendiri, namun kami bertemu satu sama lain, dan kami menjalani hidup yang sangat indah. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Jim Preston? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama, yaitu membangunkan penumpang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Film ini menawarkan cerita romantis dalam situasi yang tidak biasa. Film ini juga menyuguhkan efek grafis yang sangat bagus, sehingga film ini cukup menghibur para penonton. Dari 1 sampai 100, berapa penilaian kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Bisa juga kalian tuliskan request film. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.